Bapak Ibu Saudara kekasih jemaat Tuhan, kita perhatikan kembali pembacaan firman Tuhan yang telah kita baca secara berbagas-bagasan dari Kisah Rasul pasal 1 ayat 12 sampai ayat yang ke-26. Onomi, Reimai. Bapak Ibu Saudara kekasih, bacaan yang diberikan dari Sinode GKI DP2J itu dari Kisah Rasul pasal 1 ayat 12 sampai 26. Tema yang diberikan kepada kita, pembaruan proses pemilihan jabatan gerejawi murah-murah. Ini tema karena dia terkait dengan cari pengganti Yudas ini, Yudas yang kepala angin itu. Karena Yudas ada dua, toh ada tadi bacaan ada Yudas yang satu yang baik-baik, ada satu yang jadi pengkhianat. Kalau Bapak Ibu keton dengar nama Yudas ini, keton sudah tahu gak? Pace ini dia yang jual Tuhan Yesus itu. Dia jual dengan uang, itu sudah. Tapi kemudian catatan Alkitab memberitahukan kepada kita dari Kisah Rasul pasal 1 ayat 12 yang tadi kita baca, Yudas sudah dapat dia punya bagian. Akhirnya dia mati, tadi ngeri juga, dia mati itu tali perut semua keluar. Itu mati yang model bagaimana ya. Tapi Yudas dengan semua yang dia lakukan terhadap Yesus dalam pengkhianatan itu sudah dia terima bagiannya. Dan itu disampaikan oleh Petrus kepada semua orang yang hadir pada hari itu 120 orang. Ya Yudas sudah terima dia punya bagian. Jadi itu jadi ingat-ingatan buat kita juga sesungguhnya. Apa yang kita buat, kemudian itu yang akan kita alami. Jadi peristiwa Yudas itu, dia memberitahukan kita soal itu. Jadi kalau ketong buat baik, pasti dapat yang baik. Kalau ketong buat tidak baik, pasti dapat yang tidak baik. Jadi itu bahagian pertama yang saya mau kasih tahu buat jemaat. Jadi ketong bikin yang baik-baik saja, dapat yang baik-baik juga. Bapak Ibu jemaat Tuhan, ada beberapa hal yang menjadi pelajaran buat kita. Ayat 12 sampai ayat 14 itu peristiwa setelah Yesus terangkat ke surga, para murid harus kembali ke Yerusalem dan mereka biasa menumpang di satu rumah Yahudi. Kalau rumah Yahudi itu biasa di atas itu ada ruangan lagi. Jadi dia tuh ruangnya bertingkat, itu rumah-rumah Yahudi seperti itu. Dan rupanya rumah ini sudah biasa, para murid kalau sampai di situ pasti rumah itu yang mereka pakai. Jadi waktu mereka kembali, langsung mereka kumpul di atas. Mengapa harus kembali ke Yerusalem? Karena Yerusalem itu tempat yang harus mereka tetap ada di situ karena nanti kuasa roh itu akan turun di situ. Ketong ingat waktu minggu-minggu sengsara itu, kalau kita baca dari pas pemberitahuan ketiga tentang penderitaan Yesus, Yesus ajak murid-muridnya, mari kita ke Yerusalem. Nah, Yerusalem itu menjadi tempat yang penting karena kemudian Yesus terangkat dan yang menggantikan Yesus juga akan hadir di situ. Ini soal kepatuhan. Soal kepatuhan, soal ketaatan, soal kesetiaan. Karena ini berbeda, dia berbanding terbalik waktu ketika Yesus ditangkap di Getsemani. Berbanding terbalik sekali. Murid-murid kabur ketinggal Yesus. Semua takut karena pasukan datang senjata lengkap jadi. Don takut tegak kombe don tumbuh dan kayu lagi jatuh. Nah, itu kan kurang bagus juga. Dia berbanding terbalik. Ketika Yesus terangkat ke surga, mereka justru menjadi satu. Meninggalkan segala perbedaan, meninggalkan segala keangkuhan, keegoisan mereka. Dan mereka menjadi satu. Dan itu yang disampaikan dalam ayat 12 sampai 14. Ketika kembali ke Yerusalem, mereka naik ke rumah dan duduk berdoa bersama-sama di atas. Dalam satu hati. Jadi ini soal kepatuhan. Soal kepatuhan, soal ketaatan. Soal kesetiaan
terhadap apa yang diberitakan, disampaikan oleh Yesus sebelum dia naik ke surga. Jadi yang kedua yang saya mau kasih tahu buat kita dan belajar buat kita hari ini, penting ada soal kepatuhan, soal ketaatan, soal kesetiaan dari setiap kita orang Kristen. Tadi pertama itu Yudas suka kasih pelajaran buat ketong. Jadi kalau bikin baik pasti dapat baik, bikin tidak baik pasti dapat tidak baik. Itu yang pertama. Yang kedua, soal kepatuhan, kesetiaan, ketaatan juga harus kita miliki. Jangan sampai Yesus bilang A, murid-murid bikin B. Atau Yesus bilang B, murid-murid bikin C. Ini soal kepatuhan. Nah, kalau hari ini kita semua orang yang mengaku Kristen, maka kita harus tanamkan di dalam kehidupan kita sikap-sikap seperti itu. Patuh, taat, setia, dengar-dengaran kepada apa yang disampaikan oleh Kristus. Itu yang ditunjukkan oleh para murid ketika mereka menanti-nantikan kedatangan Roh Kudus. Dan penting bagi mereka untuk ada dalam kesehatan, dan penting pelajaran yang penting yang kita dapati, mereka doa bersama-sama. Doa bersama-sama ini juga menjadi pelajaran buat kita Bapak Ibu sebenarnya. Kalau di keluarga, jangan Bapak berdoa sendiri. Jangan Mama berdoa sendiri. Paling bagus Bapak, Mama, anak-anak kumpul berdoa bersama-sama. Itu harus dibiasakan, Kadang-kadang kalau kita sudah bangun terlambat, Bapak bilang, aduh Bapak diburu-buru ke kantor ini. Terus tidak berdoa dengan istri dan anak-anak. Mama juga begitu, aduh Mama mau ke pasar cepat-cepat ini. No, jadi tidak berdoa. Jadi tidak boleh. Berdoa bersama-sama itu menjadi teladan yang ditunjukkan oleh para rasul, meninggalkan perbedaan-perbedaan mereka, meninggalkan egois-egois mereka, dan mereka datang dalam satu kesehatian. Berdoa bersama-sama kepada Tuhan. Itu pelajaran-pelajaran simpel yang sesungguhnya harus kita punya dalam rumah tangga kita masing-masing. Soal perbuatan baik dapat baik, soal tidak baik dapat tidak baik, itu pasti Bapak Ibu sudah jalani sepanjang hidup ini. Soal kepatuhan, ketaatan, kesetiaan harus ada. Soal doa bersama-sama itu harus ada. Jadi jangan Bapak berdoa sendiri. Aduh. Nanti Bapak bilang begini, saya juga berdoa buat Mama dan anak-anak. Betul. Bapak berdoa buat istri dan anak-anak. Tapi nilai persekutuannya jadi hilang. Kadang-kadang kita bilang begitu toh. Ada orang bilang begini, ke gereja bikin apa? Saya bisa berdoa juga di rumahmu. No, betul. Bapak Ibu, kita bisa berdoa di rumah, kita bisa menyanyi puji Tuhan di rumah. Tapi kemudian dia menjadi hilang adalah nilai persekutuannya. Nanti kita masuk gereja, ini Bapak siapa ya? Ini Ibu siapa ya? Karena tuan tidak pernah masuk, jadi tuan tidak tahu. Jadi setelah dengar khotbah ini, Bapak dengan Mama dengan anak-anak mulai biasakan pagi atau malam duduk berdoa bersama-sama. Supaya nilai persekutuan itu ada. Jangan pakai alasan Bapak berdoa sendiri, saya berdoa juga untuk Mama dan anak-anak. Atau Mama bilang, saya berdoa sendiri, saya berdoa buat Bapak dengan anak-anak. Betul doa itu didengar, tapi kemudian nilai persekutuan itu menjadi tidak ada. Jadi mulai pulang ini besok pagi atau sebentar malam doa sama-sama ya. Doa sama-sama. Doa sama-sama itu penting. Supaya nilai persekutuan itu dijaga dengan baik. Karena kita belajar hari ini dari rasul-rasul. Mereka naik ke satu tempat yang khusus, kemudian mereka sehati, mereka doa bersama-sama. Itu menjadi pelajaran-pelajaran, sebenarnya itu pelajaran-pelajaran kehidupan yang harus kita miliki. Jadi setelah ini nanti doa sama-sama ya. Jangan Mama doa sendiri, Bapak doa sendiri. Nanti dia bilang, kamu baku marah kah? Jadi berdoa sendiri-sendiri. Tidak boleh, tetap berdoa sama-sama. Bapak, Mama dengan anak-anak berdoa bersama-sama kepada Tuhan. Jangan sendiri-sendiri. Karena nilai persekutuannya akan jadi hilang. Tapi kalau bersama-sama nilai persekutuannya jadi sangat luar biasa. Yang berikut Bapak Ibu Saudara kekasih, dari pasal 1 ayat 13 kita temukan bahwa hal yang penting berikut, bahwa para murid itu menjadi orang-orang yang menjadi saksi mata.
Saksi mata tentang peristiwa kenaikan. Karena dari peristiwa kebangkitan itu, orang sudah mulai bikin cerita lain-lain toh. Don bilang Tuhan Yesus tidak bangkit lah, jenazah don curi lah, murid-murid ambil malam-malam lah. Jadi rupa-rupa mahkamah agama bikin cerita supaya Yesus seakan-akan tidak bangkit. Nah, peristiwa kenaikan ini, Kisah Rasul menegaskan pada pasal 1 ayat 13, ada sekian orang yang menyaksikan peristiwa itu. Artinya, tidak bisa terbantahkan lagi peristiwa itu. Beda kalau hanya satu orang yang bilang, saya lihat Tuhan Yesus terangkat ke surga. Kalau satu orang yang jadi saksi itu, kesaksiannya tidak cukup. Jangankan kesaksian seperti itu, di pengadilan saja, kalau kesaksian hanya satu orang itu susah. Mesti lebih dari 1, 2 atau seterusnya. Walaupun nanti kalau di pengadilan itu bilang ada surat-surat, ada apa-apa, ya itu urusan orang lah. Tapi untuk peristiwa kenaikan Yesus itu tidak terbantahkan, karena yang menyaksikan peristiwa itu disaksikan pada ayat 13, para murid dan kemudian ada 120 orang di sana. Kalau 120 orang semua mengatakan ya Yesus terangkat, maka tidak bisa terbantahkan. Nah, hari ini jemaat GKI Yahim yang hadir ya juga harus mengatakan seperti itu. Ya, kami juga menjadi saksi di dalam iman akan peristiwa itu. Kita terlihat Yesus naik tuh kayak murid-murid. Tapi kita melihat dengan iman bahwa percaya Yesus terangkat ke surga. Jangan lagi tanya, nanti orang tanya begini, Yesus terangkat pakai apa? Itu bilang, pakai Hercules. Aduh. Jangan, Yesus terangkat seperti kesaksian yang waktu Yesus terangkat. Jadi menjadi saksi itu penting. Menjadi saksi mata atas peristiwa kenaikan itu menjadi bahagian penting. Bahagian penting sekali. Nah, apa pelajarannya buat kita? Ini saya kasih tahu saja. Ketong ini harus rajin masuk gereja, dengar firman, baca firman di rumah. Atau kalau tidak sempat baca kitab, ada renungan-renungan harian. Coba kita baca-baca. Kenapa kemudian kita ini menjadi saksi? Karena kemudian tanggung jawab sebagai saksi itu datang kepada kita. No, bagaimana kita mau jadi saksi kalau kita tidak baca? Bagaimana kita mau menjadi saksi kalau firman Tuhan itu selalu tertutup? Simpan di rak, tutup pakai serbet, tinggal begini mau buka sudah rayap, so makan Alkitab itu. Kemudian kesaksian itu menjadi tugas kita untuk menyampaikannya. Supaya kalau nanti orang tanya toh, misalkan orang tanya, Bapak atau Mama atau Kakak atau adik, kisah tentang Tuhan Yesus terangkat ke surga itu, keton cari di kitab apa Nanti keton tembak, cek di Kejadian situ. Non cari di Kejadian berbagai sampai habis terdapat cerita tentang kenaikan. Itu baru tanya fasal, belum minta penjelasan. Kalau minta penjelasan, kalau keton terbaca soe sekali itu. Atau keton pu anak tanya, Bapak ada tugas, Mama ada tugas dari sekolah, Ibu guru suruh cari itu. Pasal berapa, ayat berapa tentang peristiwa terangkatnya Yesus ke surga. Terus Bapak dan Mama, aduh, dulu Bapak dan Mama waktu sekolah minggu itu kakak pengasuh ajar. Stop, cerita begitu sudah. Jawab langsung di Kisah Rasul toh. Itu baru hal yang sepele. Kalau anak kita bertanya misalkan seperti itu. No, ketong ini sebagai saksi. Saksi itu bukan pendeta dengan majelis saja Bapak Ibu. Ketong semua ini menjadi saksi. Nah, untuk menjadi saksi tidak bisa menjadi saksi seperti drum yang kosong isinya. Tidak boleh. Harus ada isinya. Supaya kemudian kita bisa menyampaikan itu kepada orang lain. Para murid pada pasal 1 ayat 13 dari bacaan kita itu mereka adalah saksi-saksi tentang peristiwa kenaikan Kristus. Terangkatnya Yesus ke surga. Dan sekali lagi itu tidak terbantahkan. Karena sekian banyak orang menyaksikan peristiwa itu. Itu pelajaran yang harus Bapak Ibu juga dengan saya kita terapkan dalam kita punya diri. Jadi Alkitab itu harus baca-baca toh. Ada satu buku yang saya baca Bapak Ibu.
Itu seri Iman Kristen, penulisnya namanya Derek Prince. Dia kasih resep untuk cara baca Alkitab itu, dia pakai metode dokter, resep dokter. Jadi dia bilang begini, Derek Prince bilang begini, Bapak Ibu, kalau kita mau baca Alkitab, kita pakai resep dokter. Dokter itu kalau ketong sakit, ketong ke sana dia kasih resep di kertas itu, biasa ditulis 3x1 sehari. Bapak minum malaria ini 3x1 ya. Atau 2x1 atau berapa kali 1. Jangan 6x1, nanti bisa pindah agama. Tapi dokter itu dia yakin kalau misalkan kita sakit malaria, kita minum kina 3x1 teratur, pasti sembuh. Nah, Derek Prince mengambil dia punya logika itu, dia bawakan kepada firman Tuhan. Dia bilang orang Kristen juga bisa pakai model firman Tuhan resep 3x1. Pagi baca 1 kali, siang baca 1 kali, malam baca 1 kali. Jadi firman Tuhan 3x1 sehari. Bukan hanya kina. Dokter yang manusia saja dia yakin pasiennya sembuh. Kalau minum 3x1 sehari teratur kina, dia pasti bebas dari malaria. Nah, orang Kristen kalau mau jadi saksi yang luar biasa, 3x1 firman Tuhan. Ya 2x1 juga tidak apa-apa, karena memang juga ada obat yang 2x1 toh, pagi dengan malam saja. Ada yang 3x1, ada yang 2x1, ada yang 1 saja. No, terserah sudah, Bapak mau 1x1 kah, 2x1 kah, 3x1, yang penting ada baca itu barang. Nah, kalau 0x0 itu yang susah. Tapi kalau 1x1, karena ada obat juga yang 1x1 toh, 1 hari hanya minum 1. Tapi ada obat juga yang 2x1, minum pagi, minum malam. Ada yang 3, pagi, siang, malam. Terserah Bapak Ibu tong pilih yang mana sudah. Mau 1x1 kah, 2x1 kah, 3x1, terserah. Yang penting jangan 0x0. Supaya apa? Supaya kita bisa menjadi saksi yang baik. Itu pelajaran-pelajaran hari-hari buat kita. Ya kalau ada yang belum baca-baca Alkitab, bisa coba pakai 1x1 dulu. Bukan 1x1 itu bukan kisah Rasul dari ayat 1 sampai pasal 1 sampai selesai, bukan. 1 ayat, 2 ayat, baca terus. Mengerti dia, paham dia, sudah, lakukan dia. Jadi bukan kejadian 1 sampai 50 baca 1 hari itu. Itu nanti tidak pikir kerja kah? Tidak pikir kebun kah? Tidak pikir danau kah? Cukup baca 2-3 ayat, kita mengerti firman, oke, cukup. Dan mereka menjadi saksi. Bapak Ibu yang berikut yang saya mau beritahu ini tentang ayat 15 sampai 26 tentang pengganti Yudas Iskariot. Ada syarat yang Petrus dan semua orang di situ tentukan untuk mencari pengganti. Biasa toh kalau mau pilih orang dia punya syarat-syarat harus ada. Kisah Rasul pasal 1 yang kita baca tadi ayat 12 sampai 26 secara khusus 15-26 ada 2 syarat yang diberikan untuk pengganti Yudas Iskariot. Syarat yang pertama itu ayat 21. Di situ dikatakan seorang dari mereka yang senantiasa datang berkumpul dengan kami selamat Tuhan Yesus bersama-sama dengan kami. Artinya betul-betul dia ini selalu ikut-ikut Yesus punya pengajaran. Yesus kemana dia ikut-ikut. Dia harus selalu berkumpul bersama-sama. Itu syarat yang pertama. Penegasannya ketika Tuhan Yesus masih ada bersama-sama dengan kami. Apa maksudnya Bapak Ibu? Tadi saya bilang itu. Yesus masih bersama-sama dengan mereka. Tentunya Yesus selalu memberikan pengajaran. Orang itu jika dia selalu bersama-sama dengan Yesus sebelum terangkat, pastilah dia sudah mendengarkan sejumlah pengajaran dari Yesus. Jadi dia jadi pengganti yang tidak kosong. Dia menggantikan
tetapi pribadi orang yang akan mengganti itu pribadi yang sudah terisi, yang sudah siap untuk menjalankan tugas pelayanan kemudian. Itu yang saya bilang. Kalau besok-besok pemilihan majelis, cari orang yang rajin-rajin, yang selalu ada di gereja. Jangan cari orang yang tidak pernah ada di gereja. Nanti waktu pelayanan susah, ketemu baku marah sini. Bapak ini, mama ini di mana ini? Dulu kalau tidak mau jadi majelis jangan sebut-sebut sudah. Jangan usuk-usuk dia sudah. Nanti bahasanya jadi begitu. Jadi pilih orang yang selalu ada duduk di seputaran persekutuan. Supaya kemudian pekerjaan pelayanan itu jalan oke-oke saja. Jangan sampai ketemu pelayanan begini. Ini dia belum datang, dia di mana lagi? Aduh, itu sowe sudah. Akhirnya mau pelayanan dengan hati yang senang, kaget coba marah di tengah jalan. Karena aku tunggu toh. Jadi ini pelajaran ini penting buat kita. Petrus bilang orang itu harus bersama-sama dengan kami ketika Tuhan itu masih ada dengan kami. Orang itu harus ada sudah bersama-sama. Saya mencoba memahaminya bahwa orang itu berarti orang yang sudah terisi. Karena dia selalu mendengarkan pengajaran Kristus, kemudian dia menjadi orang yang siap dan tahu atau mengerti tugas yang kemudian akan diberikan kepadanya. Ya, syarat yang kedua, dia harus menjadi saksi, dia mengetahui tentang baptisan Yohanes sampai peristiwa kebangkitan Tuhan Yesus. Dia harus menjadi saksinya. Itu artinya waktu Yesus dibaptis oleh Yohanes sampai Yesus bangkit dan terangkat, dia harus ada di situ. Dia harus tahu soal itu. Karena kemudian bahagian itu akan menjadikan dia seorang yang bersaksi dan memberitakan tentang soal-soal seperti itu. Syaratnya mudahkah susah ini Bapak Ibu? Susah-susah gampang ya pendeta. Ya tapi kalau mau jadi saksi itu dia punya syarat. Petrus bilang kita pilih pengganti Yudas, tapi dia harus memenuhi dua kriteria itu. Saya tidak lihat di situ Petrus bilang dia tamatan S1, terada. Petrus tidak bilang dia harus tamatan S2, no tidak. Petrus bilang yang penting dia dekat datang bersama-sama ketika Yesus ada, dan kedua dia menjadi saksi peristiwa pembaptisan sampai kebangkitan, pantas. Petrus tidak pakai standar-standar urus surat kesehatan, surat narkoba, dada harus sehat. Nah, terada. Petrus tidak pakai persyaratan itu. Mereka berdoa dan tentukan persyaratan seperti itu. Persyaratan itu kemudian dari 120 orang yang hadir diusulkan dua nama. Yusuf Barsabas yang disebut Justus dan Matias. Jadi saya kira sesungguhnya dalam berbagai tafsiran 120 orang yang hadir saat itu sebenarnya layak dan pantas. Tapi kemudian dua orang ini yang diusulkan. Karena mungkin hanya satu kursi toh. Satu kursi. Satu pos saja yang mau diisi jadi cukup dua supaya repot. Kalau kursi banyak ya tidak apa-apa nanti tombak rebut sudah. Tapi dua nama itu kemudian dimunculkan dan itu yang ditetapkan untuk dipilih. Jadi Bapak Ibu perhatikan dia punya syarat itu. Syarat itu menjadi penting bagi setiap kita yang hari ini duduk dalam gereja ini. Atau orang yang mengaku Kristen dan percaya kepada Yesus. Sekali lagi kita tidak hidup bersama-sama face to face dengan Yesus, tidak. Kita hanya percaya dengan iman. Tapi kemudian Yesus meninggalkan isi hatinya kepada kita. Dan ini yang harus kita pelajari. Supaya kemudian kita memenuhi syarat yang pertama. Kita selalu ada bersama-sama dengan mereka ketika Yesus ada dengan kami. Sekarang Yesus tidak ada tatap muka seperti kita. Tapi Yesus meninggalkan isi hatinya buat kita. Ini syarat pertama yang harus kita penuhi. Di dalam syarat pertama ini baru kita baca, baru kita memenuhi syarat yang kedua. Kita mengerti peristiwa pembaptisan Yesus oleh Yohanes sampai peristiwa kebangkitan. Dari mana kita tahu? Dari ini. Makanya ini jangan kasih tinggal, harus baca.
supaya kita bisa memenuhi syarat. Itu syarat yang Bapak Ibu harus ingat. Yang berikut dari bacaan kita ini yang penting proses pemilihannya. Bukan pilkada saja yang ada proses, ini juga pilih ganti Yudas juga ada proses. Dong tidak punya partai, tapi dong harus ikut proses pemilihan. Dalam proses pemilihan Bapak Ibu dari bacaan yang tadi kita baca, satu yang pertama yang penting, mereka berdoa kepada Tuhan. Doanya itu singkat, ayat 24. Ya Tuhan, Engkaulah yang mengenal hati semua orang. Tunjukkanlah kiranya siapa yang Engkau pilih dari kedua orang ini. Ayat 24. Sebelum pemilihan itu dilangsungkan, semua mereka berdoa kepada Tuhan. Dan doanya seperti itu, ayat 24. Engkau yang mengenal hati. Hati ini jadi penting sekali. Tadi ibu-ibu PW punya lagu, saya ada catat satu bait. Kalau salah minta maaf. Kau bawa hatiku ke hadiratmu di tempat kemuliaanmu. Itu tadi ibu-ibu PW punya lagu itu. Mengapa hati menjadi penting? Karena dari hati itu kemudian akan keluar dari hidup kita kehendak baik atau kehendak tidak baik. Itu dari hati. Jadi dari hati itu bisa keluar sesuatu yang baik, bisa keluar sesuatu yang tidak baik. Dan hati manusia itu yang tahu hanya Tuhan. Tapi Bapak Ibu saya mau jelaskan bahwa dalam ayat 24 itu Tuhan mengenal hati. Bapak Ibu kata mengenal itu dia tidak hanya sebatas saya kenal Bapak ini, saya kenal Ibu ini, tidak. Mengenal yang dimaksudkan dalam pasal 20 ayat 24 dari pasal 1 Kisah Rasul itu adalah mengenal yang lebih punya pengertian itu memiliki hubungan yang intim, memiliki hubungan yang dekat dengan Allah. Jadi mengenal itu bukan hanya sekedar misalkan saya kenal Bapak ini, saya kenal Ibu ini, tidak. Tapi dia harus punya hubungan yang dekat, yang intim dengan Allah. Dan itu hanya Tuhan yang tahu. Mengenal itu tidak bisa kita hanya pahami bahwa saya kenal kau, kau kenal saya seperti itu. Saya tahu nama dia, dia tahu nama saya. Tapi mengenal Allah, mengenal hati, itu dia mengarahkan kita harus punya hubungan yang dekat dengan Allah. Punya hubungan yang intim dengan Tuhan. Dan soal itu dalam doa pada ayat 24 hanya Tuhan yang tahu. Jadi poin pentingnya di situ sebelum proses pemilihan ada doa yang dinaikkan. Ini sebenarnya mengajarkan kepada kita Bapak Ibu dalam hidup sehari-hari sebelum bikin apa-apa berdoa dulu sama Tuhan. Mau kemana saja, mau bikin apa saja berdoa sama Tuhan. Asal jangan bikin jahat-jahat berdoa sama Tuhan. Karena nanti berdoa Tuhan tak setuju lagi bahaya. Itu dia punya pelajaran rohani buat kita. Mau bikin apa-apa, mau kerja apa-apa, berdoa dulu sama Tuhan. Minta Tuhan bantu, minta Tuhan tolong dulu baru bikin. Jangan langsung, kakak ini sudah jangan saya bikin sendiri. No, tidak bisa. Nanti tidak dapat hasil yang baik. Itu pelajaran-pelajaran rohani buat kita. Jadi sebelum proses pemilihan mereka berdoa kepada Tuhan karena Tuhan yang mengenal hati. Ini tadi saya bilang dia lebih mengarah kepada hubungan intim dengan Tuhan. Nah ada pada ayat 26 itu mereka membuang undi. Ini kata undi lagi ini kata yang kadang-kadang kita konotasikan dia negatif toh. Bermain undian, macam lotreka itu, beda juga ya. Undian itu kan sifatnya itu tidak pasti undian itu. Kalau hari ini saya punya undian yang keluar berarti saya yang dapat, tapi kalau orang lain punya ya saya tidak dapat. Jadi dia tidak pasti.
Tapi kemudian cara mengundi ini yang dipakai. Waktu itu belum ada agama Kristen. Tidak ada agama Kristen. Jadi mereka memakai tradisi yang dipakai dalam kehidupan orang Yahudi. Mengundi. Mereka mengundi, tapi ingat, bukan persoalan undinya yang penting. Tapi persoalan meminta penyertaan Tuhan itu yang lebih utama. Undi itu hanya sebatas semacam sarana untuk menentukan dua orang menjadi siapa yang terpilih. Dan ketika diundi, Matias yang terpilih. Bapak Ibu Saudara kekasih jemaat Tuhan, Matias kemudian ditambahkan ke dalam ke-11 bilangan para murid menjadi 12 genap. Jadi tidak lagi 11 sepeninggal Yudas Iskariot, tambah Matias menjadi 12. Ada doa yang dinaikkan kepada Tuhan, ada proses yang dilakukan, ada persyaratan yang ditentukan, semua dilewati dengan baik. Dan akhirnya Tuhan memilih Matias untuk tugas apa? Itu ada pada ayat 25. Untuk menerima jabatan pelayanan yaitu kerasulan yang ditinggalkan Yudas yang telah jatuh ke tempat yang wajar baginya. Jadi undian ini dilakukan untuk menentukan jabatan pelayanan ayat 25, yaitu menjadi rasul. Apapun nanti jabatan yang Bapak Ibu misalnya nanti ikut, kalau ada yang nanti ikut di pilkada silakan, atau apa saja pemilihan yang Bapak Ibu mau ikut disilakan. Tapi ingat, awali semua dengan doa. Jalani proses itu sesuai dengan persyaratan. Jangan main mata dengan A, dengan B, dengan C. Supaya kemudian nanti Tuhan tentukan yang terbaik. Ini kan tahun-tahun politik toh. Semua sudah mulai kampanye. Partai-partai sudah mulai munculkan calon-calonnya. Silakan saja, siapa saja punya hak. Karena itu diatur undang-undang begitu. Tapi kemudian dia memenuhi persyaratan atau tidak, itu ceritanya beda. Tapi orang Kristen hari ini kita belajar, ya semua bawa kepada Tuhan. Nanti Tuhan yang tentukan. Kalau hari ini Tuhan bilang sudah, waktunya ya waktunya. Kalau Tuhan bilang belum, ya belum, begitu. Jadi jangan paksa-paksa Tuhan ya. Kadang-kadang kita berdoa juga kita paksa-paksa Tuhan jadi. Ada yang biasa paksa-paksa Tuhan kah? Tuhan, saya mau hari ini saya pilih anggota DPR saya jadi ya, saya tidak mau tidak. Sungguh. Ini tidak bisa paksa-paksa Tuhan kayak begitu. Hari ini saya mau jadi ini harus jadi. Hari ini saya mau makan ini harus ada. Oh kira Tuhan bisa paksa-paksa? Tidak bisa. Ikut Tuhan punya mau. Petrus dan semua orang yang berdoa kepada Tuhan itu berdoa tidak memaksa. Dia bilang, Tuhan, engkau yang kenal hati, yang kau pilih itu sudah yang kita mau ambil. Itu tidak paksa Tuhan. Nah makanya jangan kita berdoa paksa-paksa Tuhan. Tuhan hari ini saya mau ke danau, mau tarik ke lohan, ciki satu kali naik banyak ya. Nah, kalau Tuhan tak kasih jangan marah. Tidak boleh berdoa paksa Tuhan. Tapi berilah kepada Tuhan tempatnya supaya dia mengatur, mengarahkan, merancang apa yang terbaik bagi kita. Matias akhirnya dipilih menjadi pengganti Yudas Iskariot. Dan Matias menduduki jabatan rasul itu. Itu pelajaran-pelajaran rohani yang saya sampaikan, dibagikan kepada jemaat hari ini. Nanti Roh Kudus tolong kita semua supaya kita ini bisa jadi orang-orang yang patuh, orang-orang yang taat setia, orang-orang yang berdoa bersama-sama, istri, anak, dan suami berdoa sama-sama, dan orang-orang yang selalu mengandalkan Tuhan dalam hidup ini. Kemudian percaya saja kalau kita sudah kerjakan apa yang kita punya bagian, biasa orang bilang begitu toh. Kita kerja yang kita punya bagian. Nanti Tuhan punya, Tuhan kerja. Begitu. Jadi jangan paksa-paksa Tuhan. Tuhan tahu apa yang Tuhan mau bikin. Jadi kerjakan apa yang kita punya, nanti Tuhan punya, kasih buat Tuhan. Nanti Tuhan yang buat. Amin.